Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Mutiara Pagi hari ini kita sudah kehadiran langsung di studio kita bersama Ustadz Andi Irawan yang sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Islam Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Sehat kabarnya Ustadz pagi hari ini? Alhamdulillah. Ini Sehat. Ustadz hadir di studio ini bawahnya udah suasana Ramadan Ustadz Itu ya. ya, Udah alhamdulillah. suasana puasa ini. Luar biasa ini. Baik, ini tema kita pagi hari ini mengenai keistimewaan bulan Sya'ban Ustadz ya. Oke, siap, ya. Baik, nanti untuk Anda yang bergabung bersama kami di line telepon di 0711369977 atau melalui line WhatsApp di 0821792790. Siaran ini dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Andi Irawan memberikan materi mengenai keistimewaan bulan Sya'ban. Silakan Ustadz. Oke, baik, terima kasih Mbak Dela ya, juga akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Tentunya yang kita muliakan, kita hormati dan senantiasa kita doakan dalam kebaikan Mbak Dela beserta kru, juga para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama Mbak Dela, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, mari kita banyak membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berikutnya ini Mbak Dela, kalau kita bahas tentang keistimewaan bulan Sya'ban. Memang di bulan Rajab kita sudah berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi kita dianjurkan oleh Nabi kita memperbanyak doa, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Maka kemuliaan, keistimewaan yang pertama ini Mbak Dela, bulan Sya'ban ini adalah bulan salawat, yang mana kita banyak dianjurkan membaca salawat. Karena Al-Quran yang sering kita dengar, surah Al-Ahzab itu yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini Allah turunkan di bulan Sya'ban, Mbak Dela. Jadi artinya memang wajar kalau Rasulullah mengatakan wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Ya, kenapa? Karena istimewa luar biasa bulan ini, ya. Jadi dengan kita banyak membaca selawat itu luar biasa. Nah, indahnya kalimat ini diawali dengan kalimat innallah, sesungguhnya Allah dan para malaikat ya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Mbak Dela. Jadi beda dengan ibadah yang lain. Kalau salat ya Allah perintahkan aqimis shalah, dirikan salat. Kalau zakat wa atu zakat, Allah perintahkan zakat. Haji pun demikian Mbak Dela. Tapi ketika dengan salawat maka diawali dengan sesungguhnya Allah dan para malaikat. Jadi Allah bukan memerintahkan, di sini mengajak Mbak Dela. Jadi luar biasa. Ya, maka Allah perintahkan wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kita ya kamu sekalian, kata Allah, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, kemudian Mbak Dela, dalam selawat ini ada ya keistimewaan tertentu. Pertama, malaikat Jibril ya berjanji, ya Rasulullah, aku berjanji kalau ada umatmu yang gemar membaca selawat, nanti ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim akan aku bimbing,
akan aku pandu. Ini luar biasa Mbak Dela. Jangankan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, kita Mbak Dela nyebrang jalan saja sudah ngeri-ngeri kita. Jadi luar biasa. Ini Shiratal Mustaqim akan dipandu, akan dibimbing oleh malaikat Jibril. Kemudian yang berikutnya malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Juga berjanji kepada Rasulullah kalau ada umatnya yang gemar membaca selawat, nanti ketika sakratil maut akan aku tarik dengan hati-hati. Artinya Mbak Dela husnul khatimah. Jadi luar biasa. Ini keistimewaan pertama di bulan Sya'ban. Nah yang kedua, di bulan Sya'ban ini juga Allah turunkan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi artinya sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa ini Mbak Dela. Sudah terasa ini. Sudah mulai terasa, aura-aura puasa sudah terasa. Mungkin sudah banyak kita mempersiapkan materi kita, ya mempersiapkan kesehatan kita untuk menyambut Ramadan. Nah, maka di bulan Sya'ban inilah ya kita semaksimal mungkin fastabiqul khairat, maka dalam Al-Qur'an wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perbanyaki bekal kata Allah, dan bekal kita yang paling baik untuk menghadap Ramadan ini adalah ketakwaan kepada Allah Mbak Dela. Jadi bagaimana kita menjalin hablum minallah, hubungan kepada Allah, dan juga hablum minannas, hubungan kepada sesama manusia. Ini antara lain Mbak Dela, masih banyak mungkin yang lain keistimewaan fadilah yang terkandung di bulan Sya'ban ini. Jadi apalagi ada namanya malam nisfu Sya'ban, kita dianjurkan ya memperbanyak doa amaliyah. Maka ada 3 doa. Doa yang pertama kita berharap kepada Allah, Allah tetapkan iman kita. Dan doa yang kedua kita mohon kepada Allah agar Allah memanjangkan umur kita. Dan yang ketiga Allah memberikan rezeki yang banyak. Ini Mbak Dela keutamaan kelebihan di bulan Sya'ban. Ini mungkin sekadar pengantar Mbak Dela, selebihnya kita buka dan jawab dengan pendengar kita. Baik. Untuk pendengar yang bergabung bersama kami, silakan di line telepon di 0711369977 bersama Ustadz Andi Irawan SPDI MAG. Dan mengenai keistimewaan bulan Sya'ban, kita terima telepon dulu Ustadz ya, di 369977. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azari di Sekayu, silakan, ada Ustadz Andi Irawan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanya kan, Ya. apakah keuntungan daripada salawat? Kenapa saya setiap 5 waktu sembahyang saya membaca salawat itu Pak? Apa keuntungan dari sahur ya? Salawat. Salawat. Oh, selawat. Ya. Dan juga kan saya kan setiap 5 waktu kan saya sembahyang membaca salawat itu Pak. Ya. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Oke, baik Pak Azhari ya di Sekayu. Nah, jadi berkaitan dengan salawat ya. Ya. Memang salawat ini ya tadi sudah kita jelaskan di awal dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusallu. Artinya luar biasa ya, betapa sayangnya, betapa cintanya Allah dengan Nabi kita Muhammad SAW, sampai Allah mengajak kita untuk membaca salawat. Ini pertama. Nah yang kedua, salawat ini kita baca ketika sholat menjadi rukun. Jadi ketika kita sholat tidak membaca salawat, maka sholat kita tidak sah, karena bagian daripada rukun qauli ya. Rukun qauli yang kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ini. Jadi artinya wajib ya. Nah salawat yang kita baca ketika tahiyat ini bagian daripada itulah pertemuan Isra wal Mi'raj itu. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka Allah sambung wa alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Kemudian Nabi kita mendoakan wa ala ibadikas sholihin. Ini artinya salawat. Ya, salawat memang wajib kita baca ketika salat dan termasuk rukun qauli ya, dan sehari-hari luar biasa banyak keutamaan fadilah ketika kita dawam ya membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Mbak Dela. Baik, di belakang Pak Zari di Sekayu, silakan pendengar yang ingin bergabung bersama Ustadz Andi Irawan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar di Jawi, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum Ustaz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Andi yang Ya. sering ke studio ya. Ya, Ya. siapa? Ya Alhamdulillah. kiranya yang lain begitu juga. Saya tertarik dari Ustaz menyatakan bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersalawat. Ya. Ya, bersalawat pada Nabi. Bagaimana bunyi salawat Allah dan malaikat itu, Ustaz? Oke, Baik. siap. Baik. Segitu Ya, saja. itu saja. Ya, Ya, terima baik. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Bagaimana selawatnya Allah dan para malaikat ya. Kalau kita melihat ketika Isra Mi'raj itu ya, ini Pak Abu Bakar ya di Jawi ini. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini kan salah satu yang dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dialog Nabi kita Muhammad dengan Allah ketika Isra wal Mi'raj ini pertama. Nah, yang kedua, selawat di sini artinya bentuk kasih sayang, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bentuk selawatnya. Jadi kalau kita ya baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah yang dibaca oleh Allah dan para malaikat pun mengikuti perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Pak Abu Bakar di Jawi Mbak Ya. Dela ya. Oke, baik. Baik, di belakang Pak Abu Bakar, silakan di 3699977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyuasin, silakan Bunda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pak Ustadz sehat ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin. Amin. Bulan Ramadan ini Pak Ustadz. Amin. Ya, pertanyaan saya, apakah dengan terus-menerus membaca selawat kita akan keluar dari kesulitan dan masalah Pak Ustadz? Baik. Itu aja pertanyaannya. Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Dengan selawat tadi ya. Ya. Oke, baik. Ya, jadi begini Bunda Idah di Banyuasin ya. Nah, jadi jauh ini Mbak Dela kita nih, Sekayu, Jejawi, Banyuasin, luar biasa Mbak Dela ya. Jadi begini, kata Rasulullah dalam hadisnya, ya barang siapa di antara umatku yang gemar membaca salawat akan mendapatkan dua kemuliaan. Pertama, Allah mudahkan urusannya. Yang kedua, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi artinya dengan kita dawam membaca salawat kepada Rasulullah, apalagi di bulan Sya'ban ini, bulan salawat, bulannya Rasulullah SAW, ini banyak kelebihan, jadi banyak keutamaan dan kemudahan-kemudahan yang kita dapat. Jadi kalau mau cerita ini Bu Ida, ya banyak ya kelebihan yang sudah kami rasakan, yang pernah kami amalkan ketika diawali dengan salawat. Maka luar biasa. Jadi kalau diceritakan panjang ini Mbak Dela ya, luar biasa. Jadi yakinlah ya dengan salawat tawasul kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Mbak Dela. Baik. Kita ke WhatsApp dulu Ustaz di 082179279090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya dari hamba Allah di Palembang, keistimewaan bulan Sya'ban dan Ramadan. Nah, yang lebih istimewa bulan Sya'ban atau bulan Ramadan? Mohon penjelasannya dari hamba Allah di Palembang. Oke, baik. Ini perbedaan ini Mbak Dela ya. Sama-sama berat ini. Baik, jadi begini. Dalam hadis itu Ar-Rajab syahrullah. Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keistimewaan tertentu Mbak Dela bulan Rajab itu. Jadi ada keistimewaan tertentu. Kemudian wa Sya'ban syahri kata Rasulullah, dan bulan Sya'ban bulanku, artinya bulan Sya'ban ini pun istimewa luar biasa. Ya, apalagi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah paling banyak puasa selain Ramadan di bulan Sya'ban Mbak Dela. Ya. Dan banyak di antaranya bagaimana ketika Allah memerintahkan perubahan kiblat kan di bulan Sya'ban. Ya. Allah mengangkat amalia kita di bulan Sya'ban. Jadi banyak Allah perintahkan kita puasa di bulan Sya'ban. Ya, jadi banyak kemuliaan-kemuliaan di bulan Sya'ban. Nah, wa Ramadan kata Rasulullah, wa Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, artinya bulan Ramadan khusus untuk kita selaku umat Rasulullah yang mana kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau keutamaan-keutamaan tentu punya kelebihan masing-masing Mbak Dela. Namun yang pasti di bulan Ramadan ada kewajiban yang harus kita lakukan. Ketika kita tinggalkan ya kita mendapatkan dosa, ya ini puasa di bulan Ramadan. Apa kata dalam hadis dalam Al-Quran itu,
ya Ramadan itu amal kita mudha'afun, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dalam Al-Qur'an, khairu min alfi syahrin, malamnya terdapat 1000 bulan, lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Jadi luar biasa. Jadi tentu ia punya keistimewaan tersendiri antara Sya'ban dengan Ramadan. Artinya di bulan Sya'ban inilah kita persiapkan diri kita untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan nanti. Itu Mbak Dela. Baik. Ya. Baik, silakan di belakang hamba Allah di 369977. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusmini di Pulau Rimau, silakan ada Ustadz Andi. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, semalam sudah tidur. Ah, Ya. iya. Mbak Bella cantik sekali gambarnya di tempat Pak Ustadz Andi. Silakan Ibu. Iya, saya tanyakan kalau sholat nggak membaca sholawat, itu kakak saya sholatnya cuma Allahu Akbar Pak Ustadz. Nggak bisa dipelajari. Jadi nggak sah, nggak dapat ganjaran Pak Ustadz. Oke, baik. Nah itu aja Mbak Bella, Baik. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Baik. Pak Ustadz. Bu Kusmini ya di Pulau Iya. Rimau. Jadi begini, dalam sholat itu ada namanya rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Jadi Mbak Dela, rukun qauli itu diantaranya adalah sholawat. Ketika kita sholat tidak membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka sholat kita tidak sah. Kalau sholat kita tidak sah, ya berarti tidak diterima oleh Allah. Jadi ini ibarat adalah kalau kita masukkan lamaran, Ya. ya kalau kurang syarat bagaimana mau diterima. Tapi kalau syarat sudah cukup, mudah-mudahan, kan ini harapan kita. Nah kemudian ini rukun qauli, artinya dibaca dengan lisan kita, bukan dalam hati. Beda kalau kita diam, kita baca dalam hati pun tidak sah. Karena sholawat ini adalah rukun qauli, beda dengan niat. Rukun qalbi, rukun hati kita. Jadi beda. Jadi antara ada fi'li. Jadi kalau fi'li ini perbuatan, ya kayak ruku, sujud, i'tidal, itu maknina, ini kan rukun fi'li. Jadi artinya Bu Kusmini, kalau sholat tidak dibacakan salawat ketika tahiyat akhir, maka sholat kita mohon maaf tidak sah. Ya masalah diterima dengan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kurang rukun Mbak Dela ya. Oke, itu Baik. Bu Kusmini. Di WhatsApp ada dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bagaimana cara berwudu kita saat berpuasa? Padahal berkumur itu dikhawatirkan bisa membatalkan puasa, dari hamba Allah di Palembang. Baik. Jadi begini. Ini menarik ini Mbak Dela. Jadi kalau kita bicara masalah Ramadan ini rasanya sudah auranya sudah luar biasa Mbak Dela ya. Jadi ketika kita berwudu di bulan Ramadan, kita biasa ya seperti wudunya biasa sehari-hari. Nah kemudian ketika kita mau berkumur-kumur ini Mbak Dela, ya berkumur-kumur sah-sah saja. Tapi ketika sudah jam 12 ke atas maka makruh hukumnya kita berkumur-kumur. Ya, jadi kita berwudu biasa, tidak perlu kita berkumur-kumur, apalagi istinsyak, memasukkan air dalam hidung tidak boleh, batal puasa kita. Ya batal, apalagi kalau kumur-kumur pakai es buah ini Mbak Dela. Tidak boleh. Jadi mentang nanti kumur-kumurnya makruh, nanti kumur-kumur pakai es buah, ini bahaya. Jadi intinya ya tetap boleh kita berkumur, namun makruh ya, khawatir nanti kita terminum Mbak Dela. Itu saja ya. Baik. Di belakang hamba Allah silakan di 369977. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Pak? Dari Pak Agus di Kenten. Pak Agus di Kenten. Silakan ada Ustadz Andi, Pak Agus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agus ke Pak Ustaz sehat-sehat. Amin. Cuman aku nih kangen Pak sama suara Pak Ustaz. Itu Iya. Pak Ustaz. Oke, baik. Insyaallah, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ingin bergabung di belakang Pak Agus di 369977 atau juga melalui WhatsApp kami di 082179279090. Ustadz kita baik, kita terima telepon dulu ya. Siap. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Muli, Oma. Silakan Oma. Iya. Terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak kedengar Ah, suara saya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya, pertanyaannya Bapak. Oke, siap, Mungkin ini siap. boleh juga. Ada dua ya Pak ya pertanyaannya. Boleh, siap, Pertama, siap, ya. pertama, sholawat itu kapan aja ya kita iniin gitu, kita lakukan ya? Ya. Yang kedua, kalau kita ngambil wudhu bisa nggak dari bak ya Pak Ustadz? Apa harus memang dari keran gitu ya? Itu aja Pak Ustadz Baik. ya. Terima kasih Pak Ya. Ustadz Andi. Terima kasih Mbak Dela. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Oma Ana ini Mbak Dela Iya, ya. di Prabu Jadi Muli. kalau Oma Ana ini ingat dengan nanas jadi Mbak Dela. Ya, bahkan ada nanas terbesar di situ. Iya. Ya, jadi luar biasa. Jadi begini ya, selawat kita baca. Selain ada rukun dalam sholat, jadi selawat ini boleh kita baca kapan saja ini Mbak Dela. Jadi apalagi kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu itu lebih enak sih sebenarnya. Jadi kita baca selawat sambil masak, bisa Mbak Dela. Ya, sambil ngulek sambal. Allahumma sholli ala sayyidina. Sambalnya selesai, selawat dapat. Sambil goreng iwak asin bisa Mbak Dela. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi mudah. Sambil nyuci pun bisa. Jadi selawat kita baca kapan saja, di mana saja, terkecuali di kamar mandi tidak boleh. Jadi artinya banyak ya, banyak. Kemudian tinggal kita mau membacanya di mana, kapan, kecuali di kamar mandi tidak boleh. Tuh, Om Anah ya. Nah yang kedua, masalah wudhu ya, ini bab fikih. Memang wudhu ini ada rukun-rukun dan syarat-syarat ya. Apakah kita boleh wudhu di bak? Boleh, dengan catatan ya airnya suci lagi mensucikan. Ya, dalam fikih itu ada namanya kulatain. Airnya sudah mencapai 2 kolak lebih, maka boleh kita langsung wudhu dalam bak itu. Tapi kalau kurang daripada 2 kolak, maka kita menggunakan gayung Mbak Dela. Tidak boleh kita langsung masukkan tangan. Jadi mustakmalnya di hukumnya. Jadi kan ada air mustakmal, ada air yang suci lagi mensucikan, ada air makruh, ada air mutanajis. Ini khawatirkan di sini. Ini artinya boleh ya, boleh tergantung dengan airnya. Kalau suci lagi mensucikan boleh. Kalau lebih daripada 2 kolak, maka boleh kita langsung masukkan tangan kita anggota wudhu. Kalau kurang, maka kita berhati-hati tentu dengan menggunakan gayung. Jangan sampai bekas kita wudhu, percikan wudhu masuk kembali. Maka nanti air akan berubah mustakmal, tidak sah kita pakai bersuci. Itu Mbak Dela. Baik. Baik di 369977. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Bapak Najamuddin dari Ipil. Oke, Pak Najamuddin ya. Silakan Pak Najamuddin. Assalamualaikum Pak Ustaz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak mendengar suara ini. Banyak yang rindu ternyata. Ini mohon pencerahan dari Pak Ustadz, ini agaknya yang kami ini di luar tema. Siap. Saya ini tertarik dengan pernah mendengar ceramah itu dari 2 cerita. Ya. Yang pertama cerita Imam Ghazali. Katanya masuk surga gara-gara lalat minum tinta dia sedang menulis. Nah, sedangkan Imam Ghazali itu kan seorang ulama besar kan. Sudah itu ada satu cerita lagi, seorang pelacur mau ngasih minum anjing yang kehausan di tengah padang pasir juga masuk surga kan. Nah, yang kami tanyakan itu dari kedua cerita ini apa maknanya, dan kedua apakah yang telah dinyatakan masuk surga ada apa surga sudah ada maksudnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Pak Najamuddin di Ipil ini. Ya, kita kalau bicara masalah Ipil ingat dengan kursi patah ini ya. Ya. Oke, baik. Jadi begini Pak Najamuddin ya. Pertama Imam Al-Ghazali itu ulama besar ya. Jadi luar biasa, banyak karangan beliau. Ihya Ulumuddin salah satunya ya, yang pernah kita belajar di pondok, jadi luar biasa. Nah ini memang ya namanya kisah ceritakan banyak ya. Jadi artinya itu gambaran ini Mbak Dela, sekecil apapun pahala yang kita lakukan ya, baik kepada sesama manusia ataupun kepada makhluk Allah yang lainnya, ketika kita awali dengan keikhlasan,
Maka dalam salat kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka itu bisa mengantarkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita masuk dalam surga karena salat, belum tentu. Atau karena zakat, karena puasa, belum tentu. Kita tidak tahu yang mana amalnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena kita memberi minum anjing tadi karena minum, bisa jadi itu ya amalan yang kita terima, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi amalan yang diterima oleh Allah ketika kita menyingkirkan batu dari jalan. Nah, kan tidak tahu. Inilah artinya motivasi dalam beramal. Maka ini artinya gambaran untuk kita semua bahwa kita beramal itu jangan kita melihat besar kecilnya. Yang penting keikhlasan, ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Nah, yang kedua, masalah pelacur yang ngasih anjing minum itu Mbak Dela ya. Nah, ini kan tidak asing lagi cerita ini. Nah, ini artinya bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang ketika Allah ingin menerima taubat seseorang itu dengan mudah. Ya, jadi artinya jangan kita berkecil hati, oh saya punya dosa yang besar yang ini khawatir tidak diterima oleh Allah. Jangan khawatir, bahwasanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada kesalahan dan dosa kita. Nah, tinggal kita mau tidak bertaubat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya Pak Najamuddin sebuah motivasi kita agar kita gemar melaksanakan kebaikan kecil di mata manusia, namun di mata Allah itu luar biasa Mbak Dela. Besar di mata manusia, kalau kita tidak ikhlas, maka na'udzubillah di mata Allah nol. Nah, ini gambaran ya untuk kita semua. Itu mungkin Mbak Dela ya. Baik, ada Ibu Sri di Sekojo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sewaktu menyambut malam nisfu Sya'ban, kan baca Yasin 3 kali habis maghrib. Sebaiknya kita berjamaah di masjid atau di rumah? Terima kasih Pak Ustadz dari Pak Bu Sri di Sekojo. Oke, baik ya. Malam nisfu Sya'ban. Ya, ini kalau tidak salah ya, tidak meleset ini Mbak Dela, malam nisfu Sya'ban ini terjadi pada malam Jumat. Jadi luar biasa. Luar biasa ya. Jadi memang malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan baca surah Yasin sebanyak 3 kali. Yang pertama kita berdoa agar Allah menetapkan iman kita. Karena iman kita ini bolak-balik Mbak Dela. Hari ini kita beriman, besok bisa kufur dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Hari ini kita ingkar dengan Allah, besok beriman. Jadi bolak-balik. Maka kita minta dengan Allah agar Allah menetapkan iman kita, agar Allah menjaga iman hati kita senantiasa memeluk agama Islam. Ini pertama. Nah, kemudian kita membaca surah Yasin, selesai kita berdoa yang kedua. Kita minta dipanjangkan umur. Jadi biar umur yang panjang, namun diiringi dengan membawa keberkahan. Bukan berarti umur yang panjang tidak berkah ini Mbak Dela. Jadi banyak orang yang panjang umur, namun banyak kejahatan. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya minta panjang umur, namun penuh dengan kebaikan. Baca Yasin, selesai. Yang ketiga kita minta murah rezeki. Rezeki yang banyak. Ya, kenapa? Karena dalam hadis itu kadal kufru ayakuna kufran. Orang yang fakir, ya mohon maaf Mbak Dila, orang yang rezekinya yang sulit itu bisa jadi mengantarkan kepada kekufuran. Maka kita sebanyak minta doa kepada Allah agar kita diberikan rezeki yang banyak, yang luas, ya, dengan catatan membawa ibadah kepada Allah. Jangan seperti Sa'labah, ya. Sa'labah itu kan luar biasa. Awalnya tidak ada, berangan-angan ketika didoakan oleh Rasulullah, akhirnya banyak, kambingnya banyak luar biasa. Akhirnya karena kesibukan mengurus hartanya, lupa dengan Allah. Ini tidak boleh. Jadi artinya rezekinya membawa kepada kekufuran. Itu. Jadi Bu Sri Sekojo, masalah utamanya ya tentu di masjid lebih utama. Kenapa? Dapat iktikaf di masjidnya, dapat salat berjamaahnya, dapat silaturahminya, dan lain-lain. Itu Mbak Dela. Baik, silakan di 369977 dan kami informasikan siaran ini dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asnu di Kenten. Silakan Pak Asnu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katanya kalau memberi anjing minum itu Pak Ustaz, kehausan. Itu yang memberi minum itu masuk surga Pak Ustaz. Ya, dalam kisahnya. Ya, kenapa lagi masuk surga Pak Ustaz? Ya, baik, anjing itu kan najis Pak Ustaz. Nah, itu mohon pencerahan Pak Ustaz. Oke, baik ya. Terima kasih Mbak Dela. Iya, Pak Asnu. Pak Asnu ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begini.
Jadi kalau kita memandang secara kasat mata, ya mohon maaf ya, namanya anjing ya, itu kan sesuatu yang najis mukhalazah, najis yang berat. Ini kan pandangan kasat mata kita. Namun di hadapan Allah semuanya sama. Rahmannya Allah ya, semuanya sama. Allah sayang semua dengan makhluknya. Jadi ketika kita memberi ya makhluk Allah yang lain, maka Allah pun akan sayang dengan kita. Berarti kita sudah menjalankan sifat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia seekor anjing ya yang anggapan kita adalah najis mukhalaza, namun di mata Allah luar biasa, itu adalah makhluk yang sama seperti kita. Artinya dengan kebaikan yang kita lakukan ke seluruh makhluk, baik kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada sesama kita manusia, itu luar biasa. Ya, maka sedekah itu luar biasa. Maka dalam Al-Qur'an itu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Jadi ketika sudah meninggal dunia, kita minta dengan Allah, ya Allah, tolong ya Allah hidupkan kami kembali. Kami pengen salat, wa aku minas asaddaqa, kami ingin bersedekah. Nah, ini kita pengen bersedekah, pengen berbagi ya dengan makhluk Allah yang lain, dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi jangan kita berharap menganggap bahwa kita menyiram tanaman tidak ada pahalanya. Itu luar biasa pahala di hadapan Allah. Ya, jadi itu artinya masalah kebaikan. Jadi masalah kebaikan sehingga itulah yang diterima oleh Allah dan mengantarkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Asnu. Baik, di belakang Pak Asnu kita ke WhatsApp kembali. Pak Ustadz, ada Pak Romli di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di luar tema, misalnya suami ada marah dengan istri, mungkin menyakitkan hati istri. Apakah berdosa suami padahal sebab musabab suami marah masih dalam batas wajar? Mau penjelasannya dari Pak Romli di Sembawa. Silakan Ustadz. Jadi ini menarik juga nih Mbak Dela. Jadi ada pepatah mengatakan dia yang salah, dia yang kena marah, kita yang minta maaf ini Mbak Dela. Nah, itu mungkin Mbak Dela paham ini. Ya, jadi istri yang salah Mbak Dela ya, kemudian dimarahi oleh suaminya, kemudian nangis suaminya, siapa yang minta maaf? Nanti suaminya. Nah, masalah pahala dengan tidak, dosa dengan tidak, itu tergantung dengan niat kita. Kita marah wajar, kenapa? Karena kita sebagai imam. Sebagai imam wajib memberikan ya panduan, wajib mengarahkan makmum kita. Siapa makmum kita? Pertama adalah istri kita. Ketika istri kita menyeleweng, tidak berbuat kebaikan, bermaksiat kepada Allah dan tidak kita tegur, ini bahaya, dayus kita, berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kita dituntut oleh Allah, hei para suami yang beriman, jagalah dirimu, jagalah anak istrimu daripada siksa neraka. Jadi wajib. Nah, tapi kalau kita marahnya tanpa sebab, ini Mbak Dela, ini berdosa. Tiba-tiba marah umpamanya kan tanpa sebab, tanpa alasan, itu tidak boleh. Jadi maka dalam Al-Qur'an yang indah itu antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Jadi fungsi suami istri itu saling menutupi kekurangan. Jadi kalau suaminya pulang dari bekerja, ya sambutlah oleh istrinya dengan sambutan yang indah, senyuman yang manis, sambut dengan kopi. Mungkin itu lebih indah dibanding dengan sambutan yang umpamanya perengat-perengut ya Ustaz ya. Perengat-perengut itu kan nauzubillah min zalik. Namun sebaliknya ketika umpamanya suami pulang, istri lagi istirahat, ya sudah silakan istirahat. Jangan kita berkata tidur terus, ini terus, kan jangan. Mungkin istri lagi capek, kebetulan kita pulang baru istirahat. Jadi saling mengimbangi. Ya, saling mengimbangi. Jadi antum libasulahunna wa hunna libasulakum. Yang kemudian ya seringlah berkomunikasi yang baik, musyawarah dalam rumah tangga itu. Baik. Ya. Baik, yang bergabung kembali silakan di 3699977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Kita kembali ke WhatsApp Ustadz baik, kita terima telepon dulu ya di 3699977. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih Bu? Fatma di Pali. Bu Fatma di Pali. Silakan Bu. Yo. Ini nak nanya sama Pak Ustadz. Boleh, silakan. Kenapa Pak itu kalau sering mimpi orang sudah mati itu datang ke rumahku? Baik, segitu saja. Ya, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal mimpi nih Ustaz. Ya, baik ya. Jadi soal mimpi ya. Jadi mimpi ini menarik juga Mbak Dela. Kalau orang barat itu kalau tidak salah Sigmund Freud ya, itu mereka tidak tidak sependapat
dengan mimpi. Mereka mengatakan mimpi itu adalah sesuatu hayalan, ya, hayalan yang terkadang yang tertunda yang nanti akan kita lakukan dalam mimpi. Ini menurut Sigmund Freud dalam teori mereka. Namun dalam sisi lain dalam Islam mimpi pun bisa benar. Contoh, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk berkorban itu dalam mimpi. Ini ara fil manam, aku melihatmu dalam mimpi wahai anakku, anni azbahuka, aku disuruh berkorban menyembelih dirimu. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar. Jadi kalau itu adalah perintah Allah, lakukan segera. Ini kan mimpi, ya. Kemudian mimpi Nabi Musa, Nabi Yusuf, ya, mimpi juga bagaimana akan kering selama 7 tahun. Itu kan mimpi juga, jadi kebenaran. Dalam Islam juga mimpi bisa menjadi ukuran akal balik bagi seorang laki-laki. Ketika sudah mimpi basah, maka dia wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, artinya berkaitan dengan mimpi, pertama, ini Ibu Fatma, ya, ketika kita mimpi yang sifatnya jelek, yang tidak baik, jangan diceritakan orang lain. Tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena kita ini Mbak Dela sering nakut-nakuti. Oh, saya mimpi patah gigi. Nah, bahaya ini bakal mati. Itu kan kadang-kadang tidak benar. Ya, tidak boleh. Jadi ketika kita mimpi yang buruk, kita bangun, tolehkan ke sebelah kiri, boleh kita seolah-olah kita berludah dan baca doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu adalah godaan syaitan yang pengen merusak iman kita. Itu. Nah, ketika kita bermimpi baik, maka kita ucapkan alhamdulillah. Nah, termasuk dengan mimpi orang yang sudah meninggal. Tinggal kita husnuzon, kita baik sangka saja. Tinggal kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita doakan orang yang sudah meninggal, mungkin butuh doa kita. Itu Mbak Dela. Baik. Di 369977, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih, Pak? Dari Pak Amir di Pasar Kuto. Pak Amir, ya? Iya. Di Pasar Kuto. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak ini di luar tema. Ya, boleh. Siap. Boleh, silakan. Nah, ini misalnya dong sholat Ustadz. Pas nak takbiratul ihram tuh waktu Allahu Akbar. Nah, pas Allah tuh Akbar ini tak kata Ustadz. Mana hukumnya Ustadz? Tapi dia soalnya tuh Allahu Akbar. Kayak gitu kan biasanya Allah Akbar ini kedengeran biasa. Walaupun kecil kedengeran. Ya. Nah, mana hukum sholatnya Ustaz? Oke, baik. Itu bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Jadi begini. Lagi-lagi kan rukun qaul itu diantara juga adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi kalau tidak ada rohnya berarti kurang huruf. Ya, kalau kurang huruf berarti kurang sempurna dalam rukun qauli pertama, ya. Jadi kalau masalah sah dengan tidak sahnya itu adalah tergantung dengan rukun dan syarat. Ya, kalau masalah diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kalau kurang rukunnya, kurang hurufnya, maka tidak sah. Maka hati-hati. Ya, hati-hati ketika kita akan sholat. Apalagi seorang imam harus benar-benar kita lapaskan. Jangan sampai kita mendatangkan fitnah. Tapi sisi lain terkadang Mbak Dela, sudah dibaca mungkin kurang kedengaran. Allahu Akbar. Mungkin sudah dibaca namun dari sisi lain makmum tidak kedengar. Itu bisa jadi. Jadi kita husnuzon, kita baik sangka, kita yakin kalau sudah dibacanya cuma tidak kedengaran oleh kita, dan boleh ya kapan-kapan kita konfirmasi ke yang bersangkutan, Pak mohon maaf, boleh Pak, tolong didengari kami, kan seperti itu. Jadi jangan seolah-olah kita yang mengajari, seolah kita bertanya, seolah kita minta didengari, padahal kita tanpa disadari memberikan pengetahuan kepada yang bersangkutan. Itu Mbak Dela, ya. Baik, di belakang Pak Amir di Pasar Kuto, silakan di 369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kliwon di Pulau Rimau, silakan Pak Kliwon. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, beberapa waktu yang lalu Pak Ustaz, saya dapat di ilmu dari seseorang lah, bahwa dengan kita membaca sholawat sekian ribu sekali duduk itu bisa mendatangkan, ya mudahnya ngomong, kekayaan. Pertanyaan saya, apa kalau diniati demi kekayaan, demi rezeki, demi uang,
kita membaca sholawat yang sekian ribu sekali duduk itu apa tidak ada pelencengan niat? Oke, baik. Yang pertama, yang kedua tadi waktu menerangkan pertanyaan Ibu Oma Ana tadi, Ustadz menerangkan bahwa air itu syaratnya 2 kula. Kalau kita itu bukan ukuran Indonesia Pak Ustadz ya. Maksudnya itu kalau kubisasinya seberapa Pak Ustadz? Terima kasih Ustadz, Mbak Dela, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Pak Kliwon di Pulau Rimbau. Ya sama dengan kayak Bu Kusmini. Bu Kusmini sama-sama Pulau Rimbau Mbak Dela ya. Baik, luar biasa. Jadi begini ya, masalah niat dalam beribadah. Baik itu salawat, salat duha, waqiah, ini kan banyak. Contoh keutamaannya ketika kita rajin sholat duha, Allah mudahkan rezeki kita. Ketika kita rajin baca surah Al-Waqiah, Allah lancarkan rezeki kita. Nah, ini artinya begitu juga dengan salawat tadi. Ya, ada salawat yang bisa menarik rezeki. Tentu diawali dengan yang pertama, niatkan lillahi ta'ala dulu. Ya, jangan kita salah niat, jangan sampai kita melencengkan niat, kita beribadah karena dunia. Nah, ini bahaya. Ini khawatirkan nanti kita dapat dunia namun tidak mendapatkan akhirat, itu kan disayangkan Pak. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, kita berselawat karena Allah, bismillah. Jadi mudah-mudahan pahala kita dapat, ajat pun kita yang berikutnya akan Allah berikan termasuk rezeki yang banyak tadi. Jadi artinya itu Pak Kliwon ya, tidak jadi masalah. Yang penting diawali yang pertama dengan nawaitu kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ketiga boleh sesuai dengan hajat ya. Sesuai dengan hajat kita, itu kita kategorikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita melalui selawat ini, tawasul selawat kepada Nabi kita Muhammad, Allah mudahkan rezeki kita. Itu tidak jadi masalah, dan itu sering banyak terjadi seperti itu ya. Yang penting nawaitu pertama karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, 2 kolak itu ukuran ya, kalau tidak salah dalam fikih itu 280 liter itu lebih kurang. Nah, maka kita genapkan 300 liter lah ya mungkin saat ini. Ini ukuran 2 kolak. Artinya kalau sudah lebih dari situ Mbak Dela, maka boleh kita wuduknya langsung masukkan anggota kita. Contoh kita wuduk di kolam, itu kan besar, kolam itu kan luar biasa. Jadi boleh kita tanpa pakai gayung lagi. Tapi kalau pakai ember kan kecil. Maka kita pakai gayung, dan jangan sampai bekas kita wuduk nanti masuk lagi, maka khawatir akan mustamal. Itu Mbak Dela. Baik Ustadz, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6, gak terasa Ustadz ya. Baik. Ini mungkin bisa memberikan materi penutup mengenai keistimewaan bulan Sya'ban. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Dela ya. Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, jadi kalau kita bicara masalah keistimewaan bulan Sya'ban, di sini kami cuman mengajak, mengingatkan, menghimbau, mari ya kita isi bulan Sya'ban ini dengan kebaikan, dan mari kita sambut bulan Ramadan dengan kebaikan. Mari kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita perbanyak doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang kemudian berikutnya nanti mari kita hidupkan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan ya doa kita bersama, amalia kita bersama akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menghantarkan kita untuk mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian Mbak Dela, kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi bersama Ustadz Andi Irawan SPDI MAG dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, yang sudah memberikan materi mengenai keistimewaan bulan Sya'ban. Insyaallah di waktu kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan beliau dengan materi lainnya. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.